diberikan kemuliaan yang terlebih. Haleluya.
Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Bye.
Tuhan. Ini yang bisa kami lakukan. Segenap hatiku Kami sembah Engkau. menyembahmu Yesus. Yes Lord. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas Dengan segenap hati kami sembah segala Engkau. kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku Kami sembah
pujian, hormat, dan kemuliaan hanya kami persembahkan untuk Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak menerima pujian dan penyembahan kami. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena setiap kami anugerah kemuliaan Tuhan.
sehingga kami mampu mengerti kehendak-Mu dan dapat mengikuti Engkau. Terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan anugerahkan kepada setiap kami roh hikmat pengertian, dan wahyukan pribadi-Mu sendiri kepada setiap kami, supaya kami memiliki mata dan untuk melihat jalan-jalan-Mu, memiliki telinga dan untuk mendengarkan suara-Mu, ya Tuhan. Katakan isi hati-Mu buat kami. Kerajaan-Mu datang dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Karena kami tahu Tuhan punya rencana yang dahsyat dan ajaib atas setiap pribadi lepas pribadi. Bukan hanya dipulihkan, tapi menjadi alat bagi kerajaan-Mu. Jadi hamba-hamba yang melayani, jadi hamba-hamba yang mengulurkan tangan bagi orang lain, jadi hamba yang menunjukkan jalan bagi yang tersesat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berarti hamba-Mu secara khusus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Cara mengungkapkannya itu kan banyak, saudara. Hari ini kita belajar dari topik apa? Penjala manusia. Topik penjala manusia. Kita buka di Matius pasal yang ke-4 ayat 18. Sampai dengan 19. Lalu dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara, di ayat 19 ini ada dua kalimat yang menarik, ya. Yang pertama, mari ikutlah aku. Yang kedua, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara, Indonesia ini menduduki ranking kelima di Asia dalam masalah bunuh diri, saudara. Jadi yang pertama itu justru Korea Selatan, yang kedua Jepang, dan Indonesia kelima. Artinya di Indonesia ini setiap 1 jam itu ada 1 orang bunuh diri. Kenapa? Karena mereka kehilangan tujuan dalam hidup. Nah, banyak kasus bunuh diri ini, saudara, itu disebabkan yang pertama perasaan kesepian. Orang yang kehilangan tujuan, dia akan kesepian. Yang kedua, ya, karena dia nggak punya tujuan, rendah diri, sehingga mengalami dibully, saudara. Ya. Dan yang ketiga, persoalannya adalah korban pelecehan seksual. Dan Indonesia setiap 1 jam ada orang bunuh diri. Jadi kita ibadah 2 jam itu sudah ada 2, saudara. Nah, saudara, coba kasih tahu kiri kanan, jangan nyusul begini. Kenapa tujuan hidup itu begitu penting, saudara? Karena orang yang tidak punya tujuan hidup, dia akan tersesat. Dia akan mudah terjebak, dia akan mudah terhasut, dia mudah terprovokasi, dia akan mudah terperdaya, saudara. Makanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara lihat, Yesus datang kepada saudara dan saya, dan kita lihat di sini datang kepada murid-murid yang pertama, itu untuk memberi tujuan.
Ini saudara, kalau saudara hari-hari sedang mengalami kesepian, saudara sebenarnya sedang kehilangan tujuan dalam hidup saudara. Jangan sampai bunuh diri saudara. Kembali kepada tujuan Tuhan. Nah saudara, kegagalan seseorang menemukan tujuan dalam hidupnya. Karena apa? Salah satu kebutuhan manusia yang sulit dicapai dan itu kebutuhan utama itu adalah apa? Aktualisasi diri. Ketika dia nggak bisa eksis, tidak bisa mengaktualisasi dirinya, nah ini problem saudara. Maka dia akan menyendiri. Saudara, orang-orang yang bunuh diri itu biasanya sebelumnya dia upload juga di medsos, ya kan? Tanda-tandanya dia mungkin ngomong dengan temannya, ya, si tahu hidup kok susah ya, gitu. Wah, barang-barang kok udah naik terus ya, gitu. Dia mulai mengeluh saudara awal. Ada keluh kesah. Dan lihat orang yang bersungut-sungut di padang gurun, itu yang mati jauh lebih banyak daripada orang yang jatuh dalam perzinahan. Sudah baca kisahnya Israel. Nah ini saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di ayat 18 ini di sini dikatakan, ketika Yesus sedang berjalan menyusul Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Nah, ada orang bekerja itu karena apa? Karena itu warisan dari keluarganya, atau karena memang ya nggak ada yang bisa dikerjakan lagi. Jadi Andreas dan Petrus itu menebarkan jala karena dia penjala ikan, saudara. Jadi kalau ditanya, apakah kamu punya cita-cita jadi penjala ikan? Saya percaya nggak punya. Tapi kenapa jatuh jadi penjala ikan? Akhirnya, mungkin saudara ya punya cita-cita, punya impian, tapi ya sudah, maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Saudara, ini seringkali membuat pemicu seseorang menjadi bahan bullying, menjadi orang yang kesepian, orang-orang yang merasa terbuang, orang-orang yang kehilangan esensi dari hidupnya, yaitu panggilan ilahi. Saudara dan saya ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita ini Tuhan punya tujuan. Tidak ada ya saudara dan saya ini yang lahir itu sebagai edisi edisi tambahan, tidak ada. Semua adalah edisi khusus. Jadi spesial edisi. Edisi yang spesial. Saudara ini lihat, Tuhan melihat Petrus dan Andreas itu menebarkan jala karena dia penjala. Kalau kita lihat ya di bagian bawahnya ini, ayat yang ke-19 itu. Saudara, di sini kan panggilan Tuhan kepada mereka itu, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kenapa Tuhan itu tertarik dengan orang-orang yang sederhana, saudara? Karena di Danau Tiberias ini semua orang itu orang yang sederhana. Dia orang yang tak bermodal, saudara. Kalau dia punya modal, saudara, dia buka toko sepeda, nah contohnya, ya kan? Buka bengkel. Dia tidak punya modal. Cari ikan tuh gampang dekat danau ya. Itu maksudnya. Buka toko roti kan perlu modal.
Tapi ini yang cari ikan itu nggak bermodal, saudara. Modal dengkul, saudara. Jadi ini orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang yang terabaikan. Orang-orang yang mungkin terbuang dari komunitas. Dan tidak ada lagi yang bisa dikerjakan. Ya, menjala ikan. Dan itu pun, saudara, dia kan ngikutin Petrus, saudara. Petrus ini yang punya perahu, saudara. Mereka pengikut yang lain. Makanya saudara, kalau saudara ini berkata aku tidak punya modal, sama, saudara. Tapi masalahnya menemukan panggilan Tuhan atau tidak, persoalannya. Karena panggilan Tuhan itu bukan berbicara tentang jabatan saudara, posisi saudara. Tapi ini berbicara tentang posisi hati seseorang. Ini bukan masalah saudara bekerja di mana. Ini masalah apa yang saudara lihat. Kalau saudara itu bekerja dan saudara dilihat uang, itu saudara ini hamba uang. Kasih tahu. Karena apa? Di ayat yang pertama dikatakan, dan ketika ayat yang ke-18, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara. Ini di danau, ya. Kalau orang itu orientasinya ikan, yang dilihat ikan. Kalau orang orientasinya jiwa-jiwa, yang dilihat manusia. Tapi orang yang orientasinya uang, yang dilihat uang. Nah, sekarang saudara lihat, ini masalah apa yang saudara lihat? Salah. Apa yang saya dan saudara lihat? Ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan, ya, apa yang kita lihat? Ini yang paling penting, saudara. Ini bukan masalah jabatan saudara, posisi saudara. Ini masalah posisi hati saudara. Amin. Dan mulai sekarang apa yang saya lihat? Kenapa banyak orang mengeluh? Kenapa berkeluh kesah? Yang dilihat itu uang, saudara. Kalau orang hidupnya dilihatnya uang, saudara, yang dicari uang. Karena akar segala kejahatan itu cinta uang. Makanya khawatir. Itu terjadi karena yang dilihat adalah uang. Coba saudara melihat seperti Yesus melihat. Yang dilihat adalah orang-orang yang sedang kehilangan tujuan. Yang dilihat adalah orang-orang yang perlu ditolong. Yang dilihat adalah orang-orang sedang kesepian. Yang dilihat adalah orang yang sedang gagal. Yang dilihat adalah orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan, saudara. Saudara tidak pernah kan mengalami yang namanya khawatir, saudara. Saudara tidak punya uang, tapi saudara melihat orang-orang yang mengais sampah. Saudara bisa bersyukur, bukan khawatir akan hidup saudara. Mari saudara perhatikan poin ini. Apa yang saudara lihat dalam hidup? Kalau saudara itu lihatnya uang terus, cari uang. Saudara lama-lama saudara kehilangan panggilan hidup saudara. Tuhan Yesus sudah berkata, semua ini dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apakah saudara ingin sama dengan bangsa yang tidak mengenal Allah? Tapi Bapamu tahu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudara, ini masalah mata kok, saudara. Mata saudara dan saya. Mari kita belajar poin ini dari Yesus. Apa yang dilihat? Coba lihat. Karyawan saudara sudah diselamatkan atau belum? Coba lihat tetangga saudara. Coba lihat teman-teman saudara. Bisa nggak saudara lihat? Yang dilihat temannya pakai masker, ikut pakai masker. Yang dilihat temannya takut corona, ikut takut corona. Saudara, mari kita itu melihat, ya, bukan melihat persoalannya. Kita harus mengerti realitas sebuah persoalan, tapi jangan berfokus pada persoalan.
Mari kita belajar melihat Tuhan. Tuhan apa yang harus saya kerjakan hari-hari ini? Ini sebuah realitas. Kalau kita berpikir dengan corona nggak akan habis-habisnya. 2 tahun saudara memikirkan corona. Coba saudara lihat nggak Andreas dan Petrus di sekitar saudara? Apakah saudara hanya melihat diri saudara sendiri? Kalau orang hanya melihat dirinya sendiri, saudara. Makanya seringkali kita menemukan orang yang berkeluh kesah. Orang yang khawatir. Karena yang dilihat dirinya sendiri terus. Nah, untuk menjadi murid Yesus ini ngikut. Nah, makanya Tuhan Yesus berkata, kamu ikut aku. Aku mau memberikan tujuan hidup. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Saya temukan tujuan hidup saudara. Menjadi penjala manusia. Sudah selesai sudah. Mata saudara mulai bisa. Aku ini mulai lihat. Saudara ketika duduk ini bisa melihat nggak orang-orang yang dalam kategori Petrus dan Andreas? Saudara, ini saya ingatkan, ini bukan berbicara tentang posisi saudara, tapi berbicara tentang hati saudara. Posisi hati saudara di mana? Kalau saudara posisinya hatinya di Tuhan, saudara akan melihat ciri-ciri. Tapi kalau posisi hati saudara itu di harta, saudara akan khawatir. Maka tandanya orang posisi hatinya ada di harta, itu khawatir, takut ya, mudah ya, mengeluh. Kalau posisinya di Tuhan, saudara nggak punya uang, bersyukur, terima kasih Tuhan hari ini aku nggak punya uang, Engkau sedang mengajarkan kepadaku untuk bersyukur kepadamu. Begitu. Kalau nggak punya uang, berkeluh kesah, itu berarti hatinya di uang. Makanya apapun saudara, siapapun saudara, saudara ini adalah apa? Murid-murid Kristus. Saudara kan sudah dipanggil, tapi kehilangan arah ini kan hal yang sering kali terjadi. Ya. Kenapa Tuhan ini mau menjumpai mereka? Karena Dia ingin menuntun orang kepada tujuan yang maksimal. Karena kita ini nanti masalah posisi saudara, kita bisa imam, bisa raja, posisi ya. Tapi kita semua dipanggil sebagai imamat yang raja. Orang-orang yang melayani Tuhan, ya, raja itu orang yang provider, menyediakan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Ketika orang lain membutuhkan, kita menyediakan. Itu namanya provider. Ketika pekerjaan Tuhan memerlukan, kita itu membuka perbendaharaan kita. Itu namanya provider, raja. Raja itu seperti itu. Tuhan ingin kita ini kembali kepada tujuan. Di dalam Matius 28 ayat 29, Tuhan Yesus memberitahukan tujuan ini kepada murid-muridnya sebelum Dia naik ke surga. Di sini dikatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baptislah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada amanat agung. Makanya supaya bisa menyelesaikan tanggung jawabnya, dia harus mengikut. Kan orang ini kepinginnya itu jalan sendiri, saudara, tidak mau mengikut. Makanya Tuhan ngikut dulu. Ikutlah aku. Karena ada tujuan mulia yang Tuhan sediakan, yaitu di ending tadi adalah amanat aku. Makanya Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Ikutlah. Jadi ngikut itu kan tidak gampang.
Oh iya, ya. Saudara di gereja ini setia itu berapa tahun sih? Bisa nggak ikut? Doa pekerja, pelayan lo polong-polong. Itu ngikut itu yang ngikut begitu. Karena apa? Konsistensi seorang pengikut ini akan membentuk yang namanya kualitas hidupnya. Saudara lebih memilih apa? Pilihan mengikut itu kan akan melakukan sebuah pilihan-pilihan dalam hidup. Prioritasnya apa? Jadi mengikut, saudara. Makanya ujian seseorang itu dalam hal mengikuti. Nah kan dalam penghambaan di Ibrani itu kan 7 tahun. 7 tahun itu mengikuti tuannya, saudara. Dia dikasih stigma tanda selama 7 tahun mengikuti terus. Baru dia naik levelnya dari sakir, saudara. Jadi kan banyak orang doa, aku nih di gereja ini sudah 10 tahun. 10 tahun ngikut dah. Karep-karepe dewek. Ya podo wae, saudara. Aku nih di tempat saya bekerja itu sudah 11 tahun. Masalah kesetiaan itu kan diuji dalam ikut itu, saudara. Orang kadang kan punya agenda sendiri. Nggak mudah loh ngikutin. Mempunyai agenda sendiri. Makanya kita ini kan begini, saudara. Hidup ini kan dipengaruhi oleh latar belakang keluarga kita. Kita memiliki bapak atau tidak yang mengasuh itu sangat mempengaruhi hidup kita. Kalau saudara hidup tidak berada di dalam otoritas ayah, saudara akan susah untuk tunduk, saudara. Ya. Hitler, Saddam Hussein itu orang-orang yang akhirnya merusak dunia itu karena apa? Dia tidak berada di dalam perwalian ayahnya, betul. Makanya kalau saudara ada di posisi ini, saudara perlu menemukan. Karena seorang yang tidak memiliki bapak, saudara, dia tidak bisa menjadi bapak. Dia akan mudah tersayat dengan perkataan keras, dengan pendisiplinan, saudara. Kenapa? Dia tidak pernah merasakan bagaimana didisiplin oleh orang tuanya, oleh bapaknya. Dia tidak pernah merasakan yang dicambuk oleh bapaknya. Tidak pernah merasakan dihajar pakai rotan, saudara. Ini sehingga apa? Dia menjadi anak-anak gampang. Anak-anak yang mudah terhasut, mudah terperdaya, mudah terprovokasi, mudah terluka, mudah kecewa, mudah patah semangat. Ini saudara, mudah berubah. Baru pagi ngomong A, siang sudah B. Baru 1 jam, siang lalu ngomong C, ini sudah berubah dengan CD. Tidak pernah ada yang menegur keras. Lah mari kita lihat, saudara, di ayat yang berikutnya ini, saudara. Ini ada 2 orang bersaudara dan dia bekerja bersama ayahnya. Ini menarik, saudara ya. Ayat 21, dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, yang sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Anak-anak yang dididik oleh ayah mereka, saudara. Saudara lihat, di dalam pelayanan Yohanes dan Yakobus tidak ada problem. Cari pelayanan dia. Kenapa? Dia tutup. Dia berada dalam covering ayahnya. Dia anak yang kalau bahasa
Cinanya itu menghormati orang tuanya, dia mengikuti jejak orang tua. Dia istilahnya apa namanya ini, bisa bekerja dengan ayah mereka. Bukankah banyak anak-anak itu kalau suruh bantu orang tuanya nggak mau? Ini calon-calon pemberontak, model seperti itu. Ini anak-anak ini saudara, ini membantu orang tuanya, bapaknya saudara, sampai dia menemukan panggilan hidupnya. Makanya orang kalau nggak lulus di keluarga, dimanapun tidak akan lulus. Kalau sudah di keluarga nggak lulus, di gereja ini nggak lulus, di mana saja tidak akan lulus. Perhatikan itu, saudara. Tidak ada yang namanya saudara, kita nabur jagung kok nuwet ketela pohon, itu nggak ada, saudara. Jadi selalu hukum tabur tuai itu bekerja sesuai dengan hukum yang berlaku, saudara. Jadi mari kita lihat ini. Makanya saudara, orang tua itu punya tanggung jawab yang namanya apa? Mendewasakan anak. Makanya kalau anak usia dewasa sudah ya, yang seharusnya ya, apalagi sudah suami istri masih nebeng orang tuanya, ini kan orang nggak dewasa, saudara. Itu kegagalan orang tua dalam mendidik anak. Bukan salah anaknya, salah orang tuanya. Saya kasih tahu. Suruh keluar dari rumah. Ayam saja suruh dipecah sama bapaknya, sama induknya. Nah, mari kita belajar ini, saudara. Ayahnya merelakan, kenapa? Ini memang anak ini sudah waktunya menemukan destiny dalam hidupnya, untuk menemukan jalan hidupnya. Dan kita lihat Tuhan Yesus ini membawa murid-muridnya ini adalah orang-orang yang bisa buat pilihan, buat keputusan, saudara. Anak saudara tidak bisa buat keputusan jadi Kristen, saudara, makanya akan ngambang terus. Dan kita lihat di sini, baik itu Andreas, ya, Petrus, ini kakak adik ya, kemudian Yohanes maupun Yakobus yang bersama ayah mereka. Mereka adalah orang-orang yang bisa membuat keputusan. Untuk berpisah dengan keluarga itu tidak gampang. Berpisah dengan ayah itu tidak mudah. Ini berpisah dengan sumber. Bapak itu artinya sumber. Berpisah dengan sumbernya. Makanya dalam hidup ini begini, saudara. Kita ini akan mengalami yang namanya perpisahan itu 3. Yang pertama waktu lahir. Tali pusar itu harus diputus. Kalau ini nggak diputus, ya, keracunan, bayi mati. Yang kedua pernikahan, itu diputus tali pusarnya. Sikap kebergantungan dengan sumber ini harus diputus. Baik itu secara emosional, ya, baik itu secara keuangan dari bapaknya, orang tuanya, baik itu juga secara apa? Legal, yaitu keberadaan rumah itu. Sehingga apa? Ini terputus dari sumber. Yohanes dan Yakobus ini apa? Meninggalkan ayah, meninggalkan sumbernya, sudah, untuk menemukan sumber dari segala hidup. Makanya kalau orang tidak bisa meninggalkan sumbernya, dia tidak akan menemukan. Makanya ada, ini namanya sekolah keluarga. Kedewasaan itu di sini. Kalau firman itu hanya jadi mantra, saudara, tidak ngefek dalam hidup kita. Itu harus menjadi daging dalam hidup kita. Makanya kita ini harus membuka akses. Kita ini harus terus koneksi dengan Tuhan, ya. Punya relationship 24 jam. Kayak kemarin kan kita belajar dari Pondok Daun. Ini bukan masalah saudara doa 24 jam terus menerus di dalam kamar, bukan. Tapi connect terus. Kenapa? Supaya tidak kehabisan power hati saya. Harus menjaga supaya terisi terus.
Nah kan banyak orang itu mengabaikan hidupnya. Kosong. Coba kejar. Terus setiap hari itu minimal tuh, ya, 1 lah. 2 rata-rata 2. Sekarang kalau lebih saya bilang mesti saya tidak ikut. Sering kali dikontak, Pak ikut, ya. Menara 2 Banten, udah habis. Coba nanti tak atur waktu. Sehari 2. Besok Senin juga 2, sinode. Saya yang buat. Sore sama partnership. Saya tidak melayani yang lain. 2. Sore kan partnership ya. Balai. Harus di-upgrade. Yang nggak ngerti Sumiati. Taunya Sumiati. Ya. Di-upgrade ngerti Zoom meeting. Ya kan? Ricky kenal Sumiati? Nah itu, saya juga kenal. Jangan hanya Sumiati yang dikenal, Sum harus kenal. Saudara perhatikan loh, makanya saudara orang tua ini jangan lepas anaknya gara-gara untuk cari uang. Ini Zebedeus, lepas anaknya sampai dewasa. Tapi kalau sudah usia ini dewasa 19 tahun, nggak dewasa yang goblok bapaknya sudah. Tak kasih tahu. Orang tua itu bertanggung jawab terhadap kedewasaan anak dalam hal usia dan juga hal kedewasaan secara psikologis. Ya. Ayahnya melepas. Loh, apakah selama ini ayahnya dikenal Yesus? Mungkin bisa jadi belum, saudara. Tapi dia ini seorang ayah yang ngerti ini waktunya anakku harus lepas. Makanya di sini, saudara, ada 2 kalimat yang menarik di ayat yang 20 ya. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Petrus dan Yohanes meninggalkan mata pencaharian, meninggalkan apa yang selama ini menjadi sumber penghidupan, dan ikut dia, ikut Yesus. Apakah saudara terus meninggalkan tokonya? Bukan itu, saudara. Meninggalkan cara berpikirmu yang salah. Ikut cara berpikirnya Yesus. Kalau memang waktunya pelayanan tutup, ya tutup saja. Itu namanya meninggalkan. Apa? Alasannya? Ya, alasan. Prioritas ini penting, saudara. Apakah Tuhan tidak bisa ngeset waktu sehingga jatah itu tetap? Saudara mau belajar tentang orang Israel ketika di padang gurun. Tuhan ngomong, hari pertama sampai hari ke-6 kamu itu ada jatah mana, tapi hari ke-7 tidak ada mana. Hari ke-6 kamu mengambil 2 gomer lebih karena aku menyediakan double porsi. Begitu, saudara. Kalau kita itu mengikuti polanya Tuhan itu sebenarnya gampang, saudara. Tapi kan kita ini kan punya punya free will ya. Sakarap-karap ya. Artinya menggunakan free will sakarap-karap ya. Sudah jelas. Sabat itu nggak ada mana. Masih kerja keras banting tulang. Akhirnya jadinya ketemunya sakit ya, ketemunya remuk, ketemunya kebentur-bentur begitu, saudara. Ketemunya apa? Ya udah ada. Ketemunya batu. Di padang gurun kalau hari pertama sampai hari ke-6 menemukan namanya mana dari surga. Tapi kalau sabat dia akan menemukan batu. Hanya orang nggak belajar sabat itu kamu cari makan menemukan batu. Ini saudara menarik. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Kemudian ayat 22. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya. Karena apa? Zebedeus itu tidak punya jala, yang punya bapaknya. Yang ditinggalkan adalah perahunya dan bapaknya. Makanya penting sekali.
meninggalkan jalan, meninggalkan perahu, meninggalkan ayah. Saudara, bukan terus saudara sekarang meninggalkan ayah. Sikap kebergantungan. Saya itu sebelum Kristen, sebelum bertobat lebar, saya waktu pergi dari rumah pertama berkata sama ibu saya, "Bu, ini uang terakhir yang tak terima. Setelah itu saya tidak mau menerima uang dari bapak dan ibu. Saya pergi." Kenapa? Saya didik diri saya. Kalau bisa saya memberi ke orang tua saya. Karena buat saya orang tua saya sudah cukup dari sejak bayi, ya kan, sampai besar. Masa sampai gerang memberati orang tuanya lagi? Ini kan orang nggak sehat. Saya begitu sudah, karena melihat saya ini harus membuat sebuah keputusan yang radikal. Meninggalkan ayah dan ibu saya itu meninggalkan sikap kebergantungan hidup saya. Dan saya ingin mencari tujuan hidup saya. Nah, ini penting, saudara. Kalau saudara tidak pernah membuat sebuah keputusan, saudara sebenarnya sedang memutuskan sebuah kegagalan dalam hidup saudara. Mari buat putusan hari ini, ikut Tuhan atau tidak memutuskan ikut Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Terima kasih Tuhan. Katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah yang mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biar pujian ini menjadi doa saudara dan saya kepada Tuhan. Karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena buahku, namun karena Rohmu.
kesukaan hatiku, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya berdoa buat saudara pagi hari ini. Tuhan, ubah cara kami memandang sesuatu. Buat mata kami melihat orang-orang di sekitar kami. Berikan kami hati untuk mereka, supaya kami mulai mendoakan mereka. Terima kasih. Saudara, mungkin hari-hari ini ketika engkau melihat orang-orang yang sedang tertatih-tatih, orang saudara hanya batin, itu sebenarnya pemicu awal yang baik, saudara. Tapi ketika saudara melihat mereka, awali dan mulai doakan dia. Mungkin saudara belum bisa menolong, belum bisa membantu, belum bisa berkomunikasi. Tetapi ketika saudara mengawali untuk mendoakan mereka, saya percaya itu akan membawa kepada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tuhan memanggil saudara di tempat saudara, tetapi dengan cara pandang yang baru, dengan hati yang baru. Karena ini waktunya Tuhan mencurahkan keselamatan bagi seluruh bangsa, dan Tuhan memakai saudara. Lakukan apa yang bisa engkau lakukan, yaitu mulai dengan mendoakan apa yang saudara-saudara yang kau lihat. Orang masih gini, orang masih gini. Pada buka hatimu, hampiri Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Setiap pribadi-pribadi yang kehilangan figur ayah, biar hati Bapa itu curahkan atas mereka, yang mereka tidak kehilangan impian-impian, tidak kehilangan tujuan-tujuan dalam hidup. Bahkan yang selama ini tidak bisa membuat keputusan, Tuhan beri kekuatan untuk bisa membuat keputusan-keputusan yang penting dalam hidup. Pulihkan. Karena rancanganmu harus terjadi dalam setiap pribadi kami, lepas pribadi. Kami mau seperti Andreas dan Petrus, meninggalkan cara hidup yang lama, meninggalkan sikap kebergantungan kami yang lama. Sama seperti Yohanes dan Yakobus anak-anak Zebedius, bahkan meninggalkan sumber
apa yang diandalkan, yaitu orang tua. Biar kami mulai pagi hari ini, hati kami berpaut kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Dalam hidup kami, usaha pekerjaan dan pelayanan kami, kami mau berkata sekalipun, karena bersama Tuhan kami dapat melewati segala hal, dan itu menjadikan mungkin apa yang tidak mungkin selama ini. Haleluya. Kasih untuk panggilan-Mu, Tuhan. Kami bukan yatim piatu. Kami bukan orang yang tidak punya tujuan dalam hidup. Tapi Engkau punya tujuan dalam hidup kami. Engkau Bapa yang punya tujuan. Engkau Bapa yang punya destiny dalam hidup kami. Maka Tuhan, hari ini biar kami respon akan panggilan. Oh kasih kini. Terima kasih untuk panggilan-Mu kami menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Jadi rumah mujizat, sehingga kami dapat melihat bahwa setiap persoalan-persoalan yang kami alami dan kami hadapi, itu pijakan untuk kami mengalami mujizat dalam hidup kami. Sehingga kami dapat menjadi rumah kabar baik bagi semua orang. Kami bisa menceritakan kepada banyak orang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, apa yang Tuhan bukakan dalam hidup kami. Dan kami dapat menceritakan kepada banyak orang bahwa Engkau Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Engkau Bapa bagi kami, Engkau Raja, Engkau Provider buat kami, sehingga kami tidak perlu takut, tidak perlu gentar.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Meteraikan firman dan tujuan ilahi dalam setiap loh hati kami. Karena kami hidup dalam perjanjian yang baru. Tuliskan itu dalam hati kami. Tuliskan itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hari ini berdiri buat bangsa kami, buat kota kami, buat negeri kami, buat pemimpin-pemimpin negeri ini, baik presiden, wakil presiden, para pejabat tinggi negara, menteri, TNI, Polri, dari pusat sampai ke daerah beserta dengan seluruh jajaran. Kami percaya setiap badai itu akan berlalu. Musim kukurniakan berganti dengan musim semi. Terima kasih Bapa. Dan ini waktunya buat kami, anak-anak-Mu, menjadi garam, menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang gelap, menjadi terang bagi dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami pulang, kami akan memberikan korban syukur kepada Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan kami, berkati setiap apa yang kami kerjakan, karena kami percaya bahwa Tuhan yang ajaib buat kami. Mari sudah angkat kedua belah tangan dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Jangan pernah seorang pun menjadi takut dan gentar. Dia Bapa yang menyediakan bagimu. Dia Jehovah Jireh. Dia Jehovah Rapha, Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan. Sebelum pulang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia telah membuktikannya kepadamu. Dia curahkan darahnya supaya segala berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, Ishak dan Israel digenapkan dalam hidupmu, keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan, studi kuliah, pelayanan, dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Seorang pun jangan takut, gentar ataupun khawatir, sebab Roh Kudus menyertai saudara dan saya oleh hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai kesudahan zaman, sampai Maranatha. Tuhan datang kembali dan membawa kita masuk dalam kemuliaan kekal. Haleluya. Bagi semua yang diberkati dan percaya, siap jadi berkat sama-sama. Berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.